Investor tetap optimis atas pembangunan ibu kota negara Nusantara yang terletak di Penajem Pasar Utara, Kalimantan Timur. Meskipun anggaran pembangunan ibu kota negara Nusantara masih dalam keadaan terblokir. Hal ini ditunjukkan oleh Rumah Sakit Hermina yang masih melakukan pembangunan di ibu kota negara Nusantara. Tentunya hal ini juga menunjukkan bahwa pembangunan ibu kota negara Nusantara masih tetap berlangsung berdasarkan rencana yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan PCO, Hasan Nasbi membenarkan anggaran untuk pembangunan ibu kota Nusantara masih diblokir Kementerian Keuangan. Dia mengatakan pemblokiran bukan berarti tidak ada anggaran untuk pembangunan IKN. Anggaran untuk IKN hanya belum dibuka. Hasan menyebutkan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meneruskan pembangunan IKN selama 5 tahun ke depan. Anggaran juga sudah disiapkan. Anggaran 48 triliun rupiah komitmen selama 5 tahun ke depan, demikian kata Hasan Nasbi. Selama waktu itu, pemerintah menargetkan kawasan inti pusat pemerintahan, kawasan gedung yudikatif, dan gedung legislatif selesai dibangun. Sisanya nanti akan didorong, yang membangunnya adalah swasta, Hasan Nasbi menjelaskan. Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum PU, Dodi Hanggodo mengatakan belum ada anggaran yang terrealisasi untuk pembangunan IKN. Saat ini, dia juga masih mengurus finalisasi anggaran Kementerian PU yang dipotong menjadi 29,57 triliun rupiah imbas instruksi efisiensi dari Presiden Prabowo. Wakil Ketua MPR Edi Suparno mengajak seluruh pihak mengikuti arahan dari Presiden Prabowo perihal pembangunan IKN, Kalimantan Timur. Menurut dia, semua pihak tak perlu berpolemik di publik tentang anggaran pembangunan calon ibu kota baru Republik Indonesia itu karena otorita IKN menegaskan pembangunan akan terus dilanjutkan. Kita akan ikuti arahan Presiden Prabowo yang sudah menyampaikan untuk saat ini berfokus penyelesaian pembangunan kantor legislatif, yudikatif, dan ekosistem pendukungnya, kata Edi Suparno. Edi Suparno meyakini Presiden Prabowo Subianto akan memutuskan yang terbaik untuk membangun IKN dengan mempertimbangkan segala sesuatunya secara terukur. Tantangannya sekarang adalah pada implementasi di jajaran pemerintahan. Penting untuk berfokus mengikuti semua arahan Presiden Prabowo tanpa kecuali, demikian menurut Edi Suparno. Edi Suparno optimistis pembangunan IKN akan terus berjalan dan menjadi terobosan dalam pemerataan pembangunan di Indonesia, setelah beberapa waktu lalu mengunjungi langsung IKN. Ketika kami pimpinan MPR dipimpin Pak Ketua MPR RI Ahmad Muzani datang ke IKN beberapa waktu lalu, perkembangan juga berlangsung cepat, ujarnya. Dia juga mengajak para legislator menjadi juru bicara bagi pembangunan IKN. Menurutnya, sosialisasi IKN bisa dilakukan ketika bertemu dengan mitra-mitra luar negeri. Semua ini dilakukan sebagai bagian dari dukungan untuk kebijakan Presiden Prabowo terkait IKN, demikian Edi Suparno menjelaskan. Sementara itu, mengutip laman CNBC Indonesia, tertanggal 11 Februari 2025, Emiten Properti PT Ciputra Development Terbuka CTRA, mengatakan proses rencana pembangunan proyek perusahaan di IKN yang menggunakan sistem kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU, masih berjalan. Sistem pembangunan itu didorong oleh otorita IKN (OIKN), dan menurut Direktur CTRA Harun Hajadi kedua belah pihak masih aktif berkoordinasi.
Adapun Ciputra Group sedang menjalankan proses rencana pembangunan 10 tower apartemen untuk aparatur sipil negara ASN, dan 20 rumah tapak untuk eselon 1. Harun Hajadi mengatakan lokasi proyek tersebut berada di zona 1C, bagian selatan, dan 1B, tengah. Meskipun begitu, Harun Hajadi mengakui belum mengetahui kapan groundbreaking dapat dilakukan. Saya belum mengetahui, karena seperti yang telah saya sampaikan, semua didrive oleh OIKN, hal ini KPBU, bukan yang komersial, ujar Harun Hajadi. Sementara itu, emiten pengelola RS Hermina, PT Medikaloka Hermina terbuka. HEAL tetap melanjutkan pembangunan proyeknya di IKN walau anggaran APBN 2025 untuk IKN diblokir. Jalan terus dengan optimis, demikian kata Direktur Utama HEAL Hasmoro. Hasmoro mengatakan pihaknya berharap pembangunan tahap pertama RS Hermina Nusantara di sana dapat selesai tahun ini. Untuk tahap pertama, rumah sakit dibangun dengan kapasitas 100 tempat tidur. Pada tahap selanjutnya, HEAL akan menambah kapasitas rumah sakit menjadi 200 tempat tidur. Adapun bangunan ini berdiri di atas lahan seluas 20.700 meter persegi, luas bangunan master plan 28.210 meter persegi. Dengan kapasitas 200 tempat tidur, rumah sakit ini juga dibangun dengan anggaran untuk master plan sebesar 650 miliar rupiah.